Bu Raisa, ada apa ya Bu Moderator? Saya nambah beberapa menit Nggak apa ya? apa-apa, Pak. Oke. Sangat tidak apa-apa, Bapak. Oke. Kami sekali lagi, buku itu tidak membatasi dibuat dari bahan apa. Yang seperti saya sampaikan di awal. Nah, cuman khusus untuk hasil untuk penelitian, kami ada 3 model mengkonversinya. Nah, penelitiannya, saya lupa penelitiannya yang matematika ya ini. Ini ikhlas beramal nih orang kementerian ini, Kementerian Agama. Contoh ini ya, pengembangan model format EPUB untuk pembelajaran matematika kelas 10 pada materi trigonometri. Miliknya Bu Weni Meliana SPD. Ini beliau guru kayak, oke betul. Madrasah Aliyah Negeri Banjarmasin. Contoh misalnya ini gitu ya. Buku hasil penelitian pengembangan bahan ajarnya Bu Weni ini mau dikonversi menjadi buku ilmiah populer yang formatnya format reference gitu ya. Nah, Ibu bisa yang model begini biasanya, karena yang pengembangan bahan ajar itu kan lebih banyak pada aspek ketiga. Bagaimana buku itu, buku ajar yang terdiri dari perpaduan antara kajian teoritis dan studi empirik. Ya, biasanya sudah terbit dalam bentuk artikel. Nah, kalau misalnya yang kajian-kajian di Fakultas Ilmu Sosial atau Fakultas Ilmu Budaya yang saya lihat misalnya kayak naskahnya Pak ini Bu Jum bahasa Inggris Ibu ya. Ini nih jujuran. Nah, misalnya jujuran. Misalnya kayak jujuran ini. Ini kalau mau dibuat konteksnya mau dibuat naskah yang lebih banyak misalnya kajian teoritisnya, ya berarti tinggal ditambah kajian teoritisnya lebih banyak, sehingga jujuran ini menjadi salah satu contoh studi kasus yang misalnya beliau yang menulis ini mau bicara soal apa gitu ya, mau bicara soal modal sosial misalnya begitu, atau bicara soal kearifan lokal, ya teori-teori kearifan lokal ya diperbanyak, dan kemudian jujuran menjadi salah satu studi kasusnya, contoh gitu. Itu yang lebih banyak aspek teorinya. Kalau yang lebih banyak, kalau perpaduan yang antara studi empirik dan studi teoritis, ya biasanya bagaimana seperti jurnal itu sudah, seperti jurnal itu gitu ya. Sehingga misalnya kalau ada naskah kumpulan jurnal, teori misalnya menjadi satu bab nih gitu ya, menjadi satu bab. Teori, kemudian analisis dan studi kasusnya ada di satu bab itu gitu ya. Di bab lainnya juga teori berbeda, yang lain juga berbeda. Kita punya naskah misalnya tentang hukum dan linguistik dalam praktik pidana. Ya benar, hukum dan linguistik dalam praktik pidana. Bagaimana hukum itu bekerja, teori-teori hukum, bagaimana teori-teori linguistik bekerja. Berarti kan kira-kira ngomong linguistik forensik, kira-kira begitu. Nah, karena itu kumpulan tulisan, sehingga pemecahan kasus ada di masing-masing bab. Bab 1 bicara apa, bab 2 bicara apa, dan di masing-masing bab ada teori, ada analisisnya, ada kasusnya yang dibahas gitu ya. Ya seperti jurnal lah, seperti jurnal gitu ya. Itu kalau yang komposisi pembahasan tentang apa namanya, bagaimana mengkonversi KTI, apakah lebih banyak teorinya atau lebih banyak studi empiriknya, atau lebih banyak, atau perpaduan antara teori dan apa namanya, dan empirik gitu ya. Kalau kayak tulisannya Bu Tiwin tadi, kayaknya lebih banyak yang studi empirik karena konteksnya adalah EPUB dan MAN gitu ya. EPUB dan matematika, bab tertentu, pembahasan tertentu. Nah, ini bahan ajar, karya non buku, bahan ajar, tugas akhir kerjasama penelitian, itu bisa Bapak Ibu rubah menjadi handout, diktat, terserah. Ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, nanti saya kasihkan materinya. Nah ini Ibu sudah tahu lah apa namanya, karena makanan sehari-hari di kampus ya, apalagi ngajar bahasa. Yang harus saya sampaikan adalah ini terakhir. Nah,
Ini Bu, penting untuk diperhatikan Ibu. Jadi kami di redaksi itu terbiasa membahas atau membicarakan sesuatu yang barangnya ada. Kalau barangnya tidak ada ya tidak perlu dibahas, kita bahas yang lain dulu. Gitu. Kalau bahas yang lain dulu. Gitu ya. Nah makanya di awal kami ketika ngomong soal coaching klinik ataupun ngomong soal konversi KTI menjadi buku ilmiah populer, maka syarat pertama adalah harus ada materi hasil penelitiannya. Tentu kalau tidak ada, ya ngapain kita mau bahas soal coaching klinik, kan begitu. Ngapain kita mau bahas soal penerbitan buku, barangnya belum ada. Jika tidak ada bagaimana Mas? Ya meneliti dulu gitu. Meneliti dulu gitu ya. Atau pulang ke rumah nanti bongkar-bongkar file, bongkar-bongkar berkas, kira-kira ada penelitian apa yang pernah dikerjakan, itu jenengan ambil gitu. Yang kedua, penelitian yang dilakukan mengacu pada silabus ruang lingkup pembahasan mata kuliah. Nah, ini untuk amannya saja. Ya seperti yang kategori naskah diterima di awal tadi, agar aman, kami memang karena bergerak selama ini memang lebih banyak 60-70% lebih banyak di buku perguruan tinggi basis pembacanya, maka paling aman Ibu kira-kira mengembangkan atau mengambil tema yang bisa ditarik dari satu mata kuliah tertentu. Contoh misalnya sosiologi sastra begitu ya, atau pengembangan bahan ajar. Silakan pengembangan bahan ajar, misalnya pengembangan bahan ajar bidang apa? Sesuaikan dengan silabus yang Ibu pegang, Ibu ajarkan gitu. Kalau Ibu ngajar speaking ya jangan ngajar apa? Kalau misalnya jafungnya Ibu ngajar speaking ya jangan nulis pengembangan bahan ajar, nanti pembacanya juga akan bertanya-tanya, kecuali misalnya pengembangan bahan ajar speaking, kira-kira begitu. Nah, topik penelitian juga sesuai dengan cakupan silabus perkuliahan yang terbaru tentunya, karena berbeda-beda ya, apalagi setelah ada KKNI. Misalnya creative writing di Unlam misalnya tentu berbeda dengan mata kuliah creative writing di fakultas-fakultas ex-IKIP, bisa UM lah, atau UNESA, atau UNES, atau UNY gitu ya, atau yang lain-lain. Nah, sehingga yang paling aman sesuaikan dengan mata kuliah pada umumnya. Ini amannya saja. Tapi syarat yang paling penting adalah karyanya ada dulu. Kalau tidak ada, Ibu bisa segera meneliti gitu ya. Kemudian yang keempat, ada penggabungan konsep teoritis dan hasil penelitian, bukan hanya hasil penelitian saja. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau memang itu menjadi produk penelitian kan yang mau studi kasus lah atau studi novel misalnya, Ibu silakan mengkonversi sedemikian rupa yang komposisinya utuh pada masing-masing bab, mengandung aspek teoritis dan studi empirik atau data, silakan gitu ya. Nah, Ibu bisa, itu harus komposisi harus ada. Contoh misalnya ini misalnya apa yang harus dilakukan Mas? Strategi pertama adalah membaca penelitian. Kemudian Bapak Ibu silakan menyusun outline dari penelitian itu. Kami juga begitu, tiap hari kami juga orang yang menyerahkan naskah disertasi, tesis kepada kami, laporan penelitian 3 tahun, pengen jadi 1 tahun, kami buatkan outline-nya, kita susun outline-nya. Tahap kedua, baru kita elaborasi, masukkan materi-materi atau data-data dalam buku, dalam naskah, itu berdasarkan outline yang sudah kita rancang. Baru setelah itu penyusunan naskah berdasarkan materi yang ada, gitu ya. Silakan bisa ya kalau misalnya yang ada di dalam materi, kemudian tidak ada ada di outline, di konsep sudah Ibu sesuaikan, tapi ternyata di materinya tidak ada, pilihannya 2, mau dihapus outline-nya atau ditambahi, kira-kira begitulah, sederhananya begitu. Sehingga Ibu sudah punya konsep, itu harus konsisten di awal, baru proses editing. Nah, kalau editing dan proofing ini penerbit biasanya. Kalau outline ya Ibu syukur-syukur bisa menyusun sendiri. Saya nanti contohkan. Nah, ini struktur penulisan pada masing-masing bagian. Tentu bagian itu ada pembukaannya, ada isinya, ada bagian penutupnya. Penutup tidak harus berbicara soal penutup, Ibu. Maksudnya ketika Ibu misalnya bicara soal pengantar tari gitu ya, maka ngomong soal definisi kan begitu, ruang lingkup kan begitu, jenis-jenis misalnya jenis tari misalnya begitu. Apalah yang berkaitan dengan tari, sampai pada tari itu kenapa harus diajarkan, kira-kira begitu, banyak hal.
Silakan Ibu bisa modifikasi sendiri berdasarkan pengalaman panjang selama mengajar. Ini tidak penting. Saya mau contoh, ini contoh. Bapak Ibu silakan diperhatikan ya. Contoh misalnya saya contohkan yang non hukum saja. Ini disertasi hukum yang menjadi 2 buku. Bagaimana pemecahannya, Mas? Kami pecah berdasarkan rumusan masalah. Karena ada 2 rumusan masalah dan masing-masing rumusan itu memadai materinya untuk kami pecah menjadi buku tersendiri. Kami pecah menjadi buku tersendiri. Ini buku 1, ini buku 2. Ini saya mau fokus ke ini karena ini mirip dengan penelitiannya yang apa tadi ya, yang jujungan yang manabus purih ya, sama topeng Banjar. Nah, topeng Banjar punya siapa ya? Banyak penulis yang kayaknya, Bu Rusma, ada Pak Ahsani sendiri, ada Ibu Putri Yunita. Ini contoh nih topeng Banjar nih ya. Saya contohkan misalnya Bapak Ibu bisa mengikuti pola. Tidak harus sama, tapi Bapak Ibu bisa mengikuti pola seperti ini. Contoh, ini penelitian di UM Fakultas Sejarah. Ini skripsi, Bu. Yang tadi penelitian profesional, dana apa namanya? Penelitian agak serius lah ya, karena dilakukan oleh banyak peneliti. Contoh ini skripsi. Bapak Ibu bisa perhatikan judulnya. Menu populer Hindia Belanda 1901-1942. Kajian pengaruh budaya Eropa terhadap kuliner Indonesia. Skripsi jurusan sejarah. Kita lihat daftar isi skripsinya. Ada pendahuluan seperti biasa lah ya, benarnya penelitian. Ada bagian 2 itu sudah pemaparan data, gambaran umum masyarakat Indonesia. Ada proses penguatan hegemoni. Ada bentuk pengaruh budaya Eropa terhadap kuliner. Nah, kira-kira normatif gitu ya. Normatif, namanya skripsi ya memang harus dibuat laporan ilmiah, laporan penelitian kampus gitu ya. Nah, kebetulan di Fakultas Sejarah UM bab penelitiannya ada di bab 1. Tapi kan ada biasanya gabung menjadi bab tersendiri di bab 3. Nah, Bapak Ibu perhatikan jadinya buku skripsi ini jadi buku apa? Nah, ini jadinya Bu setelah dirombak. Hebatnya lagi, skripsi ini sudah lulus Puspurbook, artinya ya sebagai seorang sarjana mahasiswa gitu ya, baru lulus bukunya, kemudian karena diolah sedemikian rupa dengan tangan yang benar, dengan cara yang benar, dengan cara yang benar dan cara yang tepat, kemudian buku ini masuk kriteria buku pengayaan kualitas A di Puspurbook Kemendikti. Padahal penulisnya juga tidak membayangkan kalau skripsinya bisa layak masuk standar, gitu, masuk standar Puspurbook gitu ya. Nah, yang tadi yang tulisan tentang studi daerah apa tadi topeng Banjar sama ini apa ini tari sama jujuran, saya tidak tahu jujuran itu apa. Manabus purih ini silakan kalau mau diformat seperti ini, sepertinya kok paling memungkinkan karena masih sama-sama. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana bab 1 yang awalnya pendahuluan itu menjadi pembahasan yang sudah populer. Gitu ya. Biasanya kan penelitian itu latar belakang itu kan menggunakan logika segitiga terbalik ya. Ketika segitiga terbalik itu kan yang dari umum, kemudian ngapain sih di terakhir itu mau ngapain kan begitu. Nah, Ibu silakan modifikasi itu, keluarkan pembahasan pertama menjadi subjudul pertama, subjudul kedua, subjudul ketiga gitu ya. Kalau seperti kayak rumusan masalah, kemudian urgensi, manfaat penelitian tidak penting, buang saja. Penelitian itu tidak penting, buang saja. Teori-teori sejauh itu dibutuhkan ya silakan dipakai, tapi kalau nggak dibutuhkan ya buang saja. Nah, Ibu bisa lihat ini bagaimana awalnya yang hegemoni itu berada di menjadi bab analisis, itu dihadirkan menjadi bab 3 gitu ya. Kelihatan Ibu ya? Jelas ya? Dan ini saya pikir yang kajian budaya FKIP paling cocok, saya kasih contoh yang ini.